Selamat datang di Hantu Bisu. Disinilah setiap kata berubah menjadi bayangan. Setiap cerita membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kau masuki. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri lorong gelap, tempat manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan, dan di mana keserakahan dibayar dengan darah. Dengarkan baik-baik, jangan berpaling, karena sekali kau masuk, bayangan itu akan terus mengikutimu. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan dari dunia yang tak terlihat. Gang itu sempit, hanya cukup untuk 2 motor berpapasan dengan hati-hati. Di kiri kanannya berdiri rumah-rumah kontrakan berderet rapat, seperti kotak-kotak besi tua yang menahan napas. Setiap malam, gang itu selalu gelap, seolah lampu jalan menolak menyalakan dirinya di sana. Nikma menatap ujung gang yang ia masuki dengan langkah ragu, membawa koper kecil dan sisa keberanian yang ia punya. Sudah seminggu ia mencari tempat tinggal baru, setelah diusir dari kos lamanya karena telat bayar. Teman kampusnya menyarankan kontrakan bilik Bu Haji Nani, seorang janda tua yang dikenal murah hati, tapi jarang terlihat keluar rumah. Ketika Nikma tiba, pagar kontrakan itu terbuka sedikit. Dari balik celahnya, aroma tanah basah dan bunga kenanga samar-samar tercium. Ia mengetuk pelan. Tak sampai semenit, seorang perempuan tua muncul. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti lilin yang hampir padam. "Cari kontrakan, nak." Suara Bu Haji pelan tapi menusuk, seolah langsung menembus tenggorokan. Nikma mengangguk sopan. "Iya, Bu. Katanya masih ada 1 kamar kosong." "Masih, tapi kamu harus kuat kalau tinggal di sini," jawab Bu Haji tanpa senyum sedikit pun. Nikma tak mengerti maksudnya, tapi ia hanya membalas dengan anggukan gugup. Ia diantar ke kamar paling ujung, dekat tembok belakang yang tampak lembab. Saat pintu dibuka, hawa dingin menyeruak keluar seperti nafas lama yang terperangkap di dalam. "Kalau malam, jangan buka jendela ya. Dan kalau dengar suara di atap, diam saja, jangan dijawab," pesan Bu Haji dengan nada datar. Nikma menyenyum kaku. Ia pikir itu cuma ucapan orang tua yang percaya tahayul. Tapi malam itu ia belajar bahwa ucapan itu bukan sekadar peringatan. Sekitar pukul 2 dini hari, suara berderak pelan terdengar dari atap kamarnya, seperti langkah kaki yang berhati-hati. Mula-mula 1, lalu 2, lalu seolah seseorang sedang merayap perlahan di atas genteng. Ia menatap langit-langit, menahan nafas. Angin gumamnya. Tapi tak ada angin malam itu. Suara itu berhenti, berganti dengan bisikan halus di luar jendela. "Dingin ya." Nikma membeku. 1 kalimat, samar tapi jelas. Ia meraih selimut, menutup kepala dan memejamkan mata, seolah tidur bisa melindunginya dari apapun yang ada di luar sana. Pagi harinya, ia menemui Bu Haji. "Bu, semalam saya dengar suara di atap, seperti orang jalan, lalu ada yang bicara di jendela." Bu Haji menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu jawab." Nikma menggeleng cepat. "Bagus, kalau kamu jawab, kamu gak akan sempat cerita pagi ini." Hening, suasana kontrakan itu tiba-tiba terasa lebih menyesakkan. Di sudut ruang tamu tergantung foto lama seorang perempuan muda memakai kebaya putih. Wajahnya mirip Bu Haji, tapi matanya terlalu tajam, terlalu hidup untuk sekadar foto. Hari-hari berikutnya
berikutnya, gang sempit itu makin terasa asing. Para tetangga jarang bicara. Tiap malam, suara yang sama datang lagi dari atap. Kadang langkah, kadang ketukan lembut, kadang hanya bisikan lirih seperti seseorang memanggil dari jauh. Nikma mulai sering melihat bayangan di kaca jendela. Kadang bayangan itu berdiri memunggunginya, kadang menatap lurus padanya dengan mata gelap yang bergetar. Ia mencoba tidak mempercayai apa yang ia lihat, tapi tubuhnya selalu tahu sesuatu memang tinggal bersamanya. Sampai suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, ia melihat seorang gadis kecil di depan pagar. Gadis itu menatapnya lama tanpa bicara, lalu berbisik lirih, "Mbak, jangan buka jendela malam purnama." Begitu Nikma menoleh sejenak ke arah lain dan kembali melihat, gadis itu sudah lenyap. Malamnya bulan purnama naik perlahan dari balik awan. Cahaya putihnya menembus celah genteng, menyorot lantai kamar Nikma yang kini tampak berembun. Di luar angin berputar pelan, dan dari arah atap suara itu datang lagi, lebih berat, lebih dekat, seolah menunggu. Nikma menatap jendela yang bergetar pelan. Di balik kaca, samar, tampak sesuatu. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri di atas genteng, menatapnya dengan mata kosong. Suara itu berbisik lagi, "Sekarang giliranku masuk." Nikma berlari menutup mata, menekan telinganya, tapi suara itu justru terdengar di dalam kamar, di belakangnya. Sejak malam itu, Nikmah tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Dia sering terbangun di antara jam 2 dan 3 pagi, waktu yang katanya menjadi perbatasan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Setiap kali ia membuka mata, hawa di kamarnya selalu berubah. Udara dingin seperti kabut memenuhi ruangan, dan bau bunga kenanga samar-samar muncul entah dari mana. Tapi yang paling membuatnya takut adalah suara ketukan itu. 3 kali di dinding. Selalu 3. Pelan tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berhenti sejenak. Suatu malam, Nikmah tak tahan lagi. Ia memberanikan diri keluar kamar dan berjalan pelan ke arah dapur. Kontrakan itu sunyi, hanya suara jam tua di ruang tamu yang berdetak pelan. Tapi dari arah belakang rumah, ia mendengar sesuatu seperti orang berbisik-bisik. Ia mendekat. Ternyata suara itu berasal dari ruang kecil di dekat sumur tua. Ruang yang sempat dikunci Bu Haji sejak hari pertama ia datang. Namun malam itu, pintunya terbuka sedikit. Dari celahnya, Nikmah melihat bayangan seseorang sedang duduk di lantai, menunduk dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang berjajar melingkar. Cahaya lilin memantulkan wajah Bu Haji Nani, tapi matanya kosong, bibirnya komat kamit membaca sesuatu yang terdengar seperti doa atau mantra. Di depannya tergeletak sesuatu, seperti kain kafan kecil yang dibungkus dengan bunga 7 rupa dan setetes darah segar yang baru menetes dari jari Bu Haji sendiri. Nikmah menahan nafas. Tiba-tiba, tubuh Bu Haji berhenti bergerak. Ia menatap lurus ke arah celah pintu, tepat ke mata Nikmah. "Kamu sudah lihat ya?" Nikmah menjerit, menjatuhkan diri ke belakang dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan menangis tanpa suara. Sejak malam itu, Bu Haji tak pernah menegurnya lagi. Tapi setiap kali Nikmah melewati ruang tamu, perempuan tua itu selalu duduk diam, menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara marah dan takut. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Para tetangga mulai bercerita bahwa dulu kontrakan itu dibangun di atas bekas rumah yang terbakar. Rumah seorang dukun perempuan yang mati bunuh diri di malam purnama setelah ritualnya gagal. Dan Bu Haji adalah adik kandungnya. Nikmah ingin pergi,
tapi uangnya hampir habis. Ia berencana keluar minggu depan setelah menerima gaji paruh waktu dari kafe tempatnya bekerja. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Bulan purnama kembali menggantung di langit, besar dan dingin seperti mata yang mengawasi dari jauh. Ketika Nikmah mencoba tidur, ia mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Bukan dari atap, tapi dari dalam kontrakan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Lalu suara perempuan tua itu terdengar pelan. "Nikmah, kamu masih bangun." Suara Bu Haji, tapi ada sesuatu yang berbeda. Nada bicaranya berat, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang terlalu kering. Nikmah diam. Ia ingat pesan pertama yang pernah diberikan kepadanya. Kalau dengar suara dari luar kamar, jangan dijawab. Tapi suara itu terus memanggil, makin lama makin lembut, seperti merayu. "Ayo keluar sebentar, lihat bulan malam ini, indah sekali nak." Nikmah menutup telinganya, tapi suara itu tiba-tiba terdengar dari arah jendela. "Buka sedikit, biar aku lihat wajahmu." Perlahan, gorden kamar bergerak sendiri. Angin tak ada, tapi jendela bergoyang pelan. Nikmah menggenggam kalung kecil pemberian ibunya dan mulai membaca doa dalam hati. Namun tiba-tiba, cermin di sudut kamar bergetar hebat dan retak membentuk garis seperti mata. Dari bayangan di cermin itu, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi separuh wajahnya. Bajunya lusuh, matanya gelap, dan suaranya menggema seperti berasal dari sumur. "Kamu sudah melihat aku, Nikmah. Sekarang gantian." Nikmah menjerit dan membanting tubuhnya ke arah pintu. Tapi ketika pintu terbuka, ia tidak lagi melihat ruang tamu kontrakan. Yang ada hanya halaman penuh kabut, dan di tengahnya sosok Bu Haji Nani berdiri memegang kendi tanah liat yang meneteskan darah. Sudah waktunya ada pengganti, agar yang di atap tenang. Bu Haji melangkah maju, dan dari belakangnya bayangan hitam merayap naik ke tubuh Nikmah. Udara mendadak membeku, dunia berputar. Sebelum segalanya gelap, satu kalimat terakhir terdengar bergema di telinganya. Tumbal berikutnya sudah terpilih. Pagi harinya, salah satu penghuni kontrakan menemukan kamar Nikmah kosong. Di atas ranjangnya hanya tersisa kalung yang ia pakai dan bercak tanah basah. Bu Haji Nani kembali menutup ruang di dekat sumur itu. Dan malamnya, dari atap kontrakan terdengar lagi langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di atas genting sambil berbisik namanya. Sudah 3 hari Nikmah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi sempat datang ke kontrakan Bu Haji Nani menanyakan keberadaannya, tapi hasilnya nihil. Tak ada tanda-tanda perkelahian, tak ada barang yang hilang. Hanya kamar yang terlalu bersih, seolah baru saja dicuci dari sesuatu yang tak kasat mata. Yandi, suaminya, datang dengan wajah lelah dan mata bengkak. Ia mencari istrinya ke setiap rumah, bertanya pada setiap orang di gang, tapi semua menjawab sama, tidak tahu. Hanya satu yang berbeda. Kakek tua yang biasa duduk di bawah pohon pisang di ujung gang. Kalau kau ingin menemukannya, jangan cari di jalan, cari di bawah tanah. Yandi terdiam. Kata-kata itu mengendap dalam pikirannya selama berhari-hari. Hingga suatu malam, saat bulan nyaris penuh lagi, ia memutuskan untuk kembali ke kontrakan itu sendirian. Kontrakan tampak gelap dan kosong. Beberapa penghuni sudah pindah setelah kabar hilangnya Nikmah menyebar.
Hanya kamar Bu Haji Nani yang masih menyala lampunya. Yandi melangkah pelan, menahan nafas. Setiap langkah seakan disambut oleh desahan angin dan bunyi pintu berderit pelan. Saat tiba di belakang rumah, ia melihat pintu kecil di dekat sumur yang dulu selalu terkunci, kini terbuka. Di dalamnya udara lembab dan bau tanah basah menusuk hidung. Dengan lampu senter di tangan, Yandi melangkah masuk. Lantai ruangan itu dipenuhi simbol aneh yang digambar dengan darah kering. Di tengah lingkaran simbol ada kendi tanah liat yang retak dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Di sekelilingnya, potongan kain putih dengan nama-nama penghuni kontrakan. Satu di antaranya bertuliskan Nikma. Tangan Yandi gemetar. Ia berusaha membuka kendi itu, tapi sebelum sempat menyentuhnya, ia mendengar suara langkah kaki di belakang. Pelan, menyeret, dan semakin dekat. "Kau mencari istrimu?" Suara itu berat, dalam, tapi asing. Saat Yandi menoleh, Bu Haji Nani berdiri di pintu, mengenakan mukena putih yang kotor oleh lumpur. Matanya hitam legam, dan di bawah kakinya tanah bergetar halus. "Dia sudah tenang sekarang," katanya lirih. "Dia bagian dari yang menjaga tempat ini." Yandi berteriak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Dari dalam kendi muncul tangan pucat yang meneteskan darah, meraih pergelangan tangannya. Lalu suara itu, suara lembut yang ia kenal betul. "Mas, pulanglah." Itu suara Nikma, samar tapi jelas. Dari dalam kendi, wajahnya muncul separuh, mata sayu, bibir membiru, dan senyum yang seolah ingin memaafkan. Yandi berusaha menarik diri, tapi tangan-tangan lain muncul dari tanah, mencengkeram kakinya, menariknya masuk. Ia berteriak, tapi jeritannya tertelan bumi. Pagi berikutnya, kontrakan itu kembali sunyi. Bu Haji Nani menutup ruang belakang dengan semen baru. Beberapa hari kemudian, ia mengatakan kepada warga bahwa Yandi sudah menjemput istrinya dan pindah keluar kota. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Namun, malam-malam berikutnya, penghuni baru di kontrakan mulai melapor hal aneh. Setiap kali hujan turun dan tanah di halaman menjadi basah, terdengar suara gital tua dipetik pelan dari arah sumur. Dan di salah satu tembok kamar muncul bercak air berbentuk wajah perempuan dengan mata setengah terbuka. Warga mulai menyebut kontrakan itu dengan satu nama, kontrakan terlarang. Tidak ada lagi yang berani menyewa petak nomor 12 dan 42. Beberapa tahun berlalu, kontrakan itu kini sepi. Catnya mengelupas dan pintu-pintu kayunya dibiarkan terkunci berkarat. Tapi setiap kali bulan purnama datang, warga sekitar bersumpah melihat dua sosok berdiri di atap. Seorang perempuan berjilbab pastel dan lelaki dengan gitar di tangan. Mereka berdiri diam menghadap bulan, lalu perlahan menghilang begitu adzan subuh terdengar. Dan Bu Haji Nani, ia meninggal dengan tenang di kamarnya. Tapi anehnya, sebelum jasadnya dikubur, beberapa orang mengaku melihat bibirnya tersenyum seolah lega. Kini rumah kontrakan itu hanya tinggal cerita.
Namun jika kau lewat di gang kecil itu pada malam Jumat, kadang terdengar suara lirih memanggil dari arah sumur. Sudah waktunya ada yang baru. Jika kau mendengar kisah ini sampai akhir, maka kau sudah menjadi bagian dari keheningan yang sama. Karena di dunia ini, beberapa tempat tidak ingin dilupakan. Mereka hanya menunggu seseorang untuk datang kembali. Dukung Hantu Bisu agar kisah-kisah kelam seperti ini terus hidup di antara cahaya dan bayangan. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah. Karena bisikan berikutnya mungkin berasal dari rumah di sebelahmu.